Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tepatnya di tempat pembangunan huntap hunian tetap bagi korban bencana alam Pasigala. Di area ini akan dibangun, bahkan sementara dibangun, tempat tinggal bagi para korban bencana alam. Dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat yang ke-20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini berupa sebuah pertanyaan, yaitu Kristen itu siapa? Dalam kamus Webster mendefinisikan orang Kristen sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus Kristus. Berdasarkan Kisah Rasul 11 ayat 26, istilah Kristen dikenal pertama kali di Antiokhia. Antiokhia saat ini adalah di Turki, melalui pelayanan Barnabas dan Saulus. Jemaat atau murid-murid yang percaya Tuhan Yesus disebut Kristen. Pada awalnya istilah Kristen ini dipakai orang-orang yang tidak percaya di Antiokhia sebagai sebuah ejekan atau sebuah penghinaan terhadap orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi lama-kelamaan istilah ini dikenal luas dan diakui sebagai sebuah komunitas yang resmi karena orang melihat buah-buah pelayanan para rasul dan kehidupan jemaat atau murid-murid yang mempraktekkan ajaran Yesus dalam kehidupan mereka. Kesaksian anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat itu membuat Kristen ini bertumbuh pesat, baik melalui aniaya, melalui tantangan, tetapi mereka begitu gigih, mereka begitu kuat mempertahankan iman percaya, sehingga Kristen menjadi agama yang besar saat ini. Istilah Kristen sendiri disebut dalam kitab Perjanjian Baru hanya 6 kali, tetapi sekarang dikenal sebagai agama nomor 1 di dunia dengan jumlah pengikut 2,5 miliar atau 32% dari total penduduk di dunia saat ini. Tuhan telah mengubah ejekan
bagi orang yang menerima Yesus menjadi sebuah identitas yang mulia dan menjadi komunitas yang kuat di dunia. Antiokhia adalah saksi sejarah bahwa komunitas yang kecil dan rendah telah membawa dampak yang besar bagi dunia dimulai sekitar tahun 33 sampai 40 Masehi. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sesuatu yang sederhana, yang dianggap remeh, diejek orang, tetapi melalui karya Allah yang besar, wadah Kristen ini bertumbuh dan menjadi agama nomor 1 di dunia. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, Kristen itu apa? Dan apa ciri-cirinya? Kristen bukan sekedar agama, tetapi Kristen adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Ciri hidup Kristen yang menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan hari ini, yaitu ciri yang pertama. Ciri kehidupan Kristen adalah yang pertama, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang Kristen berarti orang yang sudah percaya Yesus, bukan sekadar Kristen KTP, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ciri yang kedua, ciri orang Kristen atau hidup Kristen yang kedua, yaitu percaya Alkitab adalah firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, setiap agama punya kitab suci. Demikian juga agama Kristen, pengikut Yesus Kristus, punya kitab suci yang disebut Alkitab. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Semuanya adalah firman Tuhan. Harus dibaca, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan kekristenan. Orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hal yang aneh jika mengaku Kristen tetapi lalai dalam hal ini, tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan ciri yang ketiga, yang terakhir, taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Jika orang Kristen mengaku percaya Yesus, tapi tidak taat dan setia beribadah, maka imannya dipertanyakan. Tetapi orang yang mengaku Kristen, setia pada ajaran Yesus Kristus, dia harus taat dan setia dalam ibadahnya. Tidak mungkin seseorang mengaku Kristen tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal." Kristen adalah pengikut Kristus, bukan sekedar agama,
tetapi benar-benar menghayati ajaran Yesus Kristus dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita. Doa saya, kiranya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini, bahkan kita semua menjadi Kristen sejati, pengikut Kristus. Apapun tantangan, berapapun harganya, jadilah pengikut Kristus yang setia. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Salam dari Pombewe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.